masalah berapa sih penghasilannya gitu. Terus terang saja kalau di bawah 100.000 real per bulan nggak cukup ya. Nggak bisa. Kalau tidak mengikuti perkembangan kita akan ketinggalan. kita akan tersingkirkan. Bukan ketinggalan, tersingkir. Kalau ketinggalan masih di belakang. Kita betul. bisa. Kalau boleh tahu nih, pernah jalan-jalan kemana nih bos ini? Kalau kita urut dari Asia, Thailand sudah. Pernah ke Thailand, Malaysia, Singapura, Qatar, Dubai, Emirat, Emirat, Turki, Paris, Prancis. Ya, Prancis Kan ibu kota. Iya, Prancis, Spanyol, Itali, Belgia, Belanda. Ini banyak Ngapain? Usahanya jalan, bosnya jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Mekah. Bagaimana kabarnya para sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya bersama dengan Sahabat salam, halo semuanya untuk subscriber dari Faiz Slamet. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita sahabat ini memang kita ngumpul para YouTuber di sini karena kita mendatangi salah satu TKI sukses yang memiliki beberapa perusahaan di sini dan katanya sih penghasilannya Masya Allah. Kita nanti korek-korek dan beliau katanya sering jalan-jalan nih. Namun sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu. Di sana ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Aida Channel. Jangan lupa untuk dukung terus Faiz Slamet dan jangan lupa untuk mampir ke Aida Channel. Betul. Dan tentunya seniority. Nah, senior kita nih, Masya Allah nih, yang sudah kayaknya ini subscriber terbesar nomor 2 ya di Arab Saudi ya. Nomor 1 saya, Pak. Nomor 1. Masa sih? Iya. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas siapa ini? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih para subscribernya Faiz Slamet. Nama saya Muhammad Sofi Awi. Ya itulah saya. Simpel banget ya. Mau serius ya. Kalau sudah dengerin sok serius banget. Kata saya, ini kayaknya mau bikin sambutan. Kecewa banget. Dan ini sahabat, seseorang yang sangat istimewa yang mungkin nanti akan memberikan motivasi bagi kita selaku TKI atau PMI yang ada di Arab Saudi. Beliau sangat masyhur di Kota Mekah. Bukan sampean, bukan ini. Saya bilangnya ke sini. Kalau sampean kan masih sedang-sedang. Jangan diputus-putus, Pak. Jadi beliau adalah salah satu pengusaha yang bergerak di bidang umroh, catering dan restoran. Pokoknya banyak, kita tanyain aja biar kita tidak kepo duluan ya. Saya juga penasaran, Pak. Betul. Tentunya dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bahrawi. Nama saya Khalid Hasan Bahrawi. Channel saya Bahrawi Channel. Oh, punya Betul. channel. Sudah punya channel YouTube? Sudah punya Apa nama YouTube. channelnya? Bahrawi Channel. Oh, Bahrawi Channel. Masya Allah. Jadi untuk para sahabat nih bisa mampir di channelnya Bahrawi Channel Di nih. deskripsi nanti bisa lihat. Masya Ya. Allah. Tentu sahabat-sahabat semuanya timbul tanda tanya nih. Siapa sih beliau? Apa sih pekerjaan beliau? Berapa sih pendapatan beliau? Dan apa saja yang beliau lakukan selama di Arab Saudi ya? Oke. Beliau sekarang kita tanya-tanya ya. Mungkin dari teman-teman para YouTuber ini ada yang ingin ditanyakan, nanti kita gantian aja ya. Oke. Ini Bapak dari mana asli? Saya dari kecil di Arab Saudi ini. Oh, dari kecil? Iya. Lahir sini atau gimana? Lahir saya di Indonesia. Di Indonesia. Tapi dari kecil saya dengan keluarga di sini dan pengusaha restoran itu dari tahun 88 ya. Oh, jadi mulai berbisnis memang Dari tahun 1988 beliau sudah punya restoran ya. Keluarga ya. Iya, restoran keluarga ya, Masya Allah, Masya Allah. Sampai sekarang itu Pak? Itu dulu zaman itu restoran Arab, restoran Bukhari. Jadi di kota Jeddah sih, yang dikelola oleh keluarga. Dan waktu itu saya masih ingat sekali oleh keluarga itu, walaupun kita keluarga tapi tetap digaji.
Oh gitu. Iya, jadi Tetap manajemennya tetap berjalan ya, Masya Allah. Karena waktu itu sulit sekali untuk mencari orang Indonesia yang bisa bekerja, dan memang waktu zaman itu sudah masuk Raja Fahd. Raja Fahd itu sangat ini ya, makmur ya, orang yang pendatang, orang Arab Saudinya sendiri itu sangat makmur sekali di Arab Saudi ini, sampai bingung orang itu uang itu mau diapain. Oh, Iya, masih jaya-jayanya. jaya-jayanya waktu itu. Karena waktu itu belum ada internet, belum ada channel TV yang berbayar, belum ada telepon, belum ada pokoknya intinya channel TV baru MBC itu 93 kalau nggak salah. Tahun 93 baru ada channel MBC, dan itu pun bayar, Masya Allah, beli parabola aja bisa 8.000 rial dulu. 8.000 real ya, dulu. Parabolanya saja, Parabolanya lain saja. televisinya dan receivernya ya. Iya, Masya Allah. saja. Pada waktu itu antum sudah punya ini juga mungkin parabola, kok sudah mengetahui? Sudah punya. Masya Allah. Berarti sudah sukses dari dulu berarti ini. Iya, intinya kalau dibilang sukses untuk pribadi sih belum waktu itu ya, karena Masih ini keluarga. perusahaan keluarga ya. Kalau setelah tahun 99 baru saya memulai di situ. Betul. Jadi memulai dari Tahun 80? 88. tahun 99. Oh, mulai Iya. usaha sendiri. Masya Usaha Allah. sendiri waktu itu mulai dari mutawif. Oh, pernah Iya. jadi mutawif. Pernah Oh, jadi iya, mutawif. Pernah jadi mutawif. Iya. Bimbing jemaah umroh, Pernah. pidato di depan jemaah. Depan jemaah, Masya Allah. membimbing, termasuk yang pernah saya bimbing itu almarhum Dr. Suyudi, mantan Menteri Kesehatan waktu zamannya Pak Harto. Masya Allah, Masya Allah. Lama banget. Iya, ini Pak, saya itu sangat penasaran tadi sehingga saya berkunjung di sini dan diajak oleh sahabat salam, karena banyak teman-teman yang mengatakan kalau kamu itu kok bahasnya tentang TKI yang disiksa lah, tentang TKI yang inilah. Kalau kamu ingin membahas, di situ ada pengusaha yang sangat sukses dan banyak perusahaannya dan penghasilannya itu besar. Kalau boleh tahu itu apa saja sih perusahaannya? Katanya banyak perusahaan, apa saja sih? Jadi saya semenjak masuk ke dalam umroh dan haji itu kita bekerja sama dengan satu perusahaan Arab Saudi, namanya Muassasa Al-Zaidi. Al-Zaidi itu yang ngelola, ya saya yang ngelola. Masya Allah, manajernya lah Iya, istilahnya. intinya Owner ya, owner. intinya dikelola di dalam Asia Tenggara, semua saya yang tanggung jawab di situ. Jadi kita yang gaji pegawai orang Saudi, yang gaji operasional di perhotelan, operasional di airport, mandub, apa semua kan orang Saudi harus ada ya. Nah itu semua kita yang manage dan kita juga yang gaji, dan kita yang cariin partner di Indonesia. Masya Nah Allah. kita punya partner di Indonesia sekitar 18 travel kalau nggak salah. 18 travel umroh yang Umroh yang aktif dan umroh yang ada haji dan umrohnya. Oh, di haji juga ada juga. Ada ayatanya, bisa kontrak menjadi provider, menjadi visa. Nah di situ langkah lanjut setelah dari itu kita berarti kan harus memikirkan di circle itu kan harus ada namanya makan, catering. Ya. Betul. Nah, saya kira kalau di catering, tadinya saya juga nggak punya pengalaman di dalam catering haji dan umroh ya. Tapi karena circle kita itu harus mencakup semua yang kita butuhkan sehari-hari, kayak misalnya kedatangan kita butuh nasi bok, kepulangan kita nasi bok. Nanti kalau masuk ke hotel bintang 3 kita butuh catering. Kalau untuk zaman dahulu kan memang susah ya kalau kita mengandalkan makan di hotel. Rata-rata jamaah pasti bosen, 2 hari aja udah bosen. Betul. Apalagi 3 kali ya, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Itu kasihan orang jamaah kadang-kadang, apalagi khususnya ya. Saya banyak jamaah itu dari Makassar, Jakarta, dan Kepulauan Riau. Masya Allah. Jadi sampean selain punya partner 18 travel itu, sampean juga menyediakan dari makanannya, cateringnya juga. Makanannya, LE-nya, line arrangement-nya, jadi paketnya, hotelnya,
transportasinya dulu ya kan. Iya, betul. Sekarang kan belum, sudah semua serba umroh itu serba online. Betul. Dulu Sebelum adanya pandemi. adanya pandemi itu Masya Allah, sampai mau mikirkan YouTube aja saya belum ada waktu. Belum ada waktu ya. Belum ada waktu. Itulah ya kalau memang namanya manusia ini kalau kurang bersyukur, saya rasa emang kurang bersyukur ya. Masih ada umroh, masih punya restoran juga. Makanya dari itu, jadi circle itu kita atur semuanya, kita ambil semua ininya. Apa sih kebutuhan orang umroh ini? Ada restoran, ada catering haji, catering umroh. Semua kita ini. Jadi kalau misalnya menanyakan masalah berapa sih penghasilannya gitu, terus terang saja kalau di bawah 100.000 real Per bulan nggak cukup. ya. Penghasilan 100.000 real itu tidak cukup. 400 juta. Berarti penghasilan antum bisa sebulan itu bisa mencapai 500.000 ya. Kalau dengan keseluruhan. Iya. 500 juta. Iya 500 ribu real maksudnya 500. Ya sekitar berapa ya? Kalau 500.000 real 1 M lebih ya? 2 M-an ya, hampir 2 M-an ya. Ya. Tiap bulannya itu. Ya mungkin dari 200 atau ke 3 lah, nggak sampai 500. Masya Allah. Dan saya dengar juga katanya selain antum punya usaha di Arab Saudi, ada usaha di Indonesia juga. Biasa ada supermarket. Supermarket ada di Indonesia. Apa namanya? Bahrawi semua. Bahrawi Barokah Mart, Bahrawi Laundry, Terus? Bahrawi Tour and Travel, Terus? Bahrawi LPG, Bahrawi isi ulang. Isi ulang. Terus ada juga kontrakan. Kontrakan Bahrawi juga. Bahrawi. Masya Allah, tabarakallah. Nggak butuh pegawai lagi. Kalau saya lagi nganggur. Ngomong di sini lagi nggak ada kerjaan, mau tahu ya? Kalau saya sih semangat banget deh. Biasa sekali, Masya Allah. Sebenarnya orang sukses itu semua tidak bisa didapatkan di dalam bangku sekolah. Oh gitu. Ya, jadi yang saya belajar ingat betul kepada almarhum Allahyarham ya, Dr. Suyudi itu bahwa Anda kalau ingin sukses harus ikhlas. Sebentar, anak mumpung masalah berbicara ikhlas. Pada penasaran semua ini. Berapa besar yang antum pernah alami yang harus antum ikhlaskan? Kalau materi ya udah tidak bisa terhitung. Jadi sempat memang semua ya kita berbicara di ini ada jejak digital ya. Betul. Bahwa pernah juga teman-teman di travel umroh dan haji di Indonesia kita ya dirugikan lah bahasa. Tidak bayar lah istilahnya, tidak bayar, bahasa kasarnya kayak gitu ya. Anda udah keluar dari Padahal beliau udah mau nutupi. Enggak kan, biasanya yang terjadi kayak gitu. Kalau Pak itu sering jujur. Iya, karena di tanah haram harus jujur. ada angka-angka misalnya di Sampai berapa itu Pak yang nggak dibayar? ya ada yang 35.000 US, Wis, ada yang 13.000, itu berapa kalau ada dolar yang ya? 6.000 dolar? semua. Kita main di umroh itu sudah tidak kenal Rupiah. dengan yang lain, biasanya dolar, karena kan di kursnya ya. Nanti kalau bayar real takutnya ke rupiah sekian ini. Kalau sudah dipatenkan dengan dolar sudah jelas. Ada yang 35.000 dolar, Iya. ada yang 6.000 dolar, itu macam-macam ya. Iya. Dan itu sekarang antum ikhlaskan atau gimana itu? Iya, ada yang meninggal juga. Oh. Ada yang orang sudah meninggal. Dan ya itu, alhamdulillah kita belajar ikhlas itu dari situ. Kalau Anda masih memikirkan omongan orang, kapan Anda bisa maju? Betul. Kapan Anda mau melangkah? Nggak bisa. Betul. Anda sudah, jangan pernah memikirkan apapun itu. Yang penting Anda melangkah terus, dan selama itu baik, kita jalanin. Dan ini mungkin ya yang pesan paling pada teman-teman semua subscriber Faiz Slamet, siapapun lah yang menonton ini, bahwa kita itu harus melangkah terus, harus jangan mendengarkan omongan orang, dan jangan sampai kita putus asa dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Kita kalau bikin sukses gampang. Sukses itu gampang. Apa? Perbanyak Anda relasi, perbanyak Anda teman-teman yang baik, perbanyak semua ini. Betul. Dan karena usaha itu
Tidak perlu kita kok yang modal. Nggak perlu. Saya usaha nggak perlu saya modal. Betul. Banyak kalau kita baik, kalau kita ikhlaskan semua apa yang kita kerjakan untuk orang lain, Allah akan menolong. Semua orang akan datang untuk membantu kita. Dan itu kesuksesan saya kunci dari situ. Saya bukan keturunan orang kaya banget ya. Nggak ada orang kaya sama sekali. Intinya itu. Jadi kita harus perbanyak relasi, perbanyak teman yang baik, jadi teman memang itu teman itu menjadi kunci kesuksesan kita. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka kita akan tidak baik. Selagi kita berteman dengan orang yang baik-baik dan orang itu akan membantu kita, akan membawa kita ke jalan yang lebih baik dan jalan yang lebih sukses, insyaallah. Ini Pak, ini kembali ke perusahaan antum yang ada di Arab Saudi dan juga ada di Indonesia kan, termasuk supermarket atau kayak Indomaret lah, bukan kayak Indomaret, kayak minimarket lah kayak gitu ya. Seperti itu. Gimana antum itu cara mengontrolnya? Apakah antum dikontrol dari Saudi saja atau antum pulang ke Indonesia atau gimana Pak? Sebenarnya membangun sistem itu yang paling penting. Membangun sistem ya. Kalau kita sudah punya circle sistem yang bagus, semua usaha kita akan jalan. Makanya kepada teman-teman subscribe Faiz Slamet ini, usaha Anda jalan, bosnya jalan-jalan. Nah, gitu ya. Itu prinsip saya. Tapi antum ke Indonesia biasanya setahun berapa kali dari sini? Bisa sebulan sekali. Oh, sebulan sekali? Bisa sebulan 2 kali. Saudi Indonesia, Masya Allah. Untuk Audah itu pakai multiple, jadi tidak perlu lagi perpanjang masuk perusahaan dalam 1 tahun. Kita bikin visa Audah multiple namanya. Kita bisa jalan kemana saja semau kita tanpa pengetahuan perusahaan. Jadi maksudnya tanpa ngambil Audah berulang-ulang gitu. Sekali cukup. Betul. Untuk diperpanjang habis itu cukup habis itu. Jadi circle tadi kita kontrol dengan secara CCTV, dengan cara sistem kan sekarang sudah ada semua ya. Ya, pakai media elektronik lah intinya. Intinya semua jualannya berapa, ini berapa. Tinggal lihat di komputer lakunya berapa. Kita ngontrol pekerjaan dari CCTV ya. Ini juga yang saya bikin tertarik nih. Antum bilang kalau kita sudah manajemennya bagus, orang yang kerja bosnya jalan-jalan kan gitu. Jadi usahanya jalan, bosnya jalan-jalan. Oh, usahanya jalan, bosnya jalan-jalan. Kalau boleh tahu nih, pernah jalan-jalan kemana nih bos ini? Selama ada di Arab Saudi, apakah hanya di Arab Saudi, Indonesia atau kemana saja nih? Kalau kita urut dari Asia, Thailand sudah. Pernah ke Thailand, Malaysia, Singapura, Qatar, Dubai, ya Emirat lah ya. Iya, Emirat. Terus Turki, Paris, Prancis. Ya, Prancis kan ibu kota. Iya, Prancis, Spanyol, Itali, Belgia, Belanda. Ini banyak banget. Ngapain? Kok banyak? Sama dengan saya, Pak. Sama. Iya, lewat peta sampean itu. Saya di Swiss terakhir. Itu biasanya sampean jalan-jalan ke negara ini ngapain? Apa cuma ngicipin makanan aja atau gimana? Ini ya, mungkin orang kalau sudah di titik yang sudah agak levelnya ini kadang kemauannya banyak. Oh gitu. Ya, jadi kadang-kadang satu contoh saja hobi saya ini bukan iklan tapi saya penggemarnya Real Madrid. Oh ya, senang bola Real Madrid ya. Saya cinta mati sama Madrid. Apalagi ada Zidane kan dulu. Betul. Jadi setiap misalnya ada pertandingan Madrid Liga Champion di Istanbul, sampean datang. Datang. Oh, jadi sampean keliling-keliling itu salah satunya karena menonton Real Madrid itu ya? Iya, nonton bola. Beliau udah ke 9 negara, saya 8. Nah, itu biasanya ya. Ini kok saya tambah penasaran. Mudah-mudahan saya sukses juga ya. Amin. Itu sampai mengeluarkan budget berapa sih kalau sampai ke luar negeri itu biasanya? Kalau kita hitung aja ya dari tiket saja ya. Tiket ya mungkin $2.000 tuh sekali jalan. Bisnis.
Kalau bisnis itu kan ya mungkin begitu. Nah, bisnis ya, bisnis. Itu ya, jadi itulah namanya. Kalau Allah mau memberi dalam sekejap bisa datang. Kalau Allah mencabut dalam kondisi seperti corona ini hilang. Oh gitu. Oh sekarang dengan adanya corona ini gimana bisnisnya? Kan semuanya ditutup kayaknya restorannya. Restoran masih jalan, bisa membiayainya inilah membiayai dirinya sendiri itu mungkin insya Allah bisa. Tapi kan yang jelas mau tidak mau kan kita harus buka di sini bahwa apa yang kita hasilkan berapa tahun yang lalu memang untuk Sekarang ini ya. dihabiskan untuk masa pandemi ini. Terus untuk bisnisnya sendiri ini kan banyak nih dari bisnis beliau itu yang berjalan. Untuk saat ini apakah ada bisnis yang mandek gitu Pak? Atau Mandek semuanya gitu? umroh. Oh umroh ya, travel umroh ya. Travel. Punya travel emang Pak? Ada Travel apa Pak? Bahrawi. Oh bisa ikut Bahrawi ya. Travel. Ini yang saya bikin penasaran lagi nih ya. Kan biasanya kalau pengusaha sukses, sudah jaya, sering keluar negeri, dan emang istrinya berapa? Masih satu atau udah nambah? Wih, ini terlalu dalam ya. Nggak pertanyaan apa-apa, ini. kita Julid banget Pak. ini mampu atau tidak gitu maksudnya. Jadi istri itu Nih. partner kita, ya kan? Di mana jangan pernah kita itu tidak membahagiakan istri. Jadi tugas suami itu sebenarnya ini, istri wajib ikut, suami miskin harus ikut, harus siap. Suami kaya harus siap, suami sederhana harus siap. Itu namanya istri. Kalau suami, saran saya yang belum nikah seperti saya. Oh saya. Jadi kalau suami wajib membawa istri itu bahagia. Bahagia. Nah, Tapi jangan membahagiakan istri-istri. nah itu. Iya kan? Cuman satu aja. Ayo, berarti satu ya. Itu jawabannya dulu. Jadi sahabat. Sebentar. Tadi ya katanya jangan membahagiakan Istri-istri. istri-istri. Berarti banyak dong. Ustaz Bayu sudah hafal banget istri gitu. Bukan, maksudnya apa? Ini sahabat ini sebentar. Sudah Ini lama. pelajaran dari Bapak siapa? Khalid Bahrawi. Jadi ini pelajaran dari Bapak Khalid Bahrawi bahwasannya walaupun kita sudah sukses, kita sudah jaya, tapi tetap kita harus ingat keluarga, bahwa keluarga tetap yang utama gitu. Jangan karena kekayaan malah pergi ke Eropa cari istri lagi, jangan Cuman seperti itu. saya dengar Capa itu lehai banget bilang istri-istri. Yang terakhir sahabat, karena ini durasinya sudah agak panjang ya, udah panjang. Yang terakhir nih, antum kan sekarang bisa dikatakan, kalau bagi saya ya, seorang miliarder, pengusaha miliarder, itu kesukaan antum membelanjakan uangnya itu biasanya ada ke segi apa? Apakah ke kendaraan atau mobil atau properti atau apa? Properti ya. Kadang Seperti tanah atau gimana? tanah, bikin rumah, Oh bikin rumah. disewa-sewakan. Oh gitu ya, di kontrak-kontrakan gitu ya. Kontrakan. Tapi kalau untuk mobil-mobil mewah atau apa, Mobil ada di sini. pakai mobil apa sih kalau boleh tahu? Enggak, cuma GMC, Corolla yang gitu-gitu. Karena Karena kan di ya. sini kan Negara orang. bukan masalah negara orang. Kita hidup itu sesuai kebutuhan. Betul, Apa yang kita butuhkan, nah itu yang kita beli. betul. Kalau tidak butuh, kenapa harus kita beli? Betul. Itu sih sebenarnya. Simpel sih hidup itu. Betul. Karena sekarang zaman era digital ini, kita kalau keluar negeri nggak butuh mobil, ya kan? Apalagi ada aplikasi apa sekarang sudah punya supir. Iya betul. Iya. Tinggal Nggak perlu hubungin gitu. langsung datang sendiri. Iya. Nggak harus cari alamat lagi, udah pinter dia. Nggak perlu. Saya sering itu main itu langsung datang supir. Jadi itu intinya. Kenapa kita harus? Tapi kalau untuk di mana kita tinggal, memang harus benar-benar kita senyaman mungkin, seini mungkin ya. Misalnya kalau di sini ya lumayan lah, rumah sederhana kayak gini kita sudah cukup lah untuk keluarga ya. Oke, terima kasih barusan kan yang terakhir. Ini yang terakhir sekali. Iya. Berarti kalau orang terakhir, ini yang terakhir sekali ini. Biar ini Nanti ada terakhir dua. enggak. Ini yang terakhir sekali buat motivasi bagi kita semua.
antum kan sudah sukses. Antum Masya Allah istilahnya pendapatan sudah luar biasa kan. Kenapa sih masih mau nge-YouTube? Nanti kita akan kesaing. Jadi di era digital, ini alasan saya ya. Di era digital itu kita butuh informasi dan untuk memberikan informasi-informasi yang ada di Arab Saudi, seperti sebenarnya YouTube sudah dengan fashion saya sih cukup ini ya cukup cocok karena sesuai dengan dengan kulinernya, dengan travelingnya, travel hajinya, jalan-jalannya ke Eropa juga, nah, bisa itu juga. Jadi belum ke Jepang, ke Korea dan Amerika. Alhamdulillah saya sudah masih dalam program ya. Oh Masya Allah. Saya alhamdulillah lihat kemarin. Saya siap bawain tasnya kalau minimal nge-vlog juga kan gitu. Masya Allah. Jadi intinya sebagai menyimpan memori aja ya. Saya sih sebenarnya di era digital dengan kondisi kayak seperti ini, seorang menteri pun di Indonesia main YouTube sekarang. Betul. Menteri main YouTube, presiden mau YouTube. Presiden punya YouTube loh, benar. Gubernur punya YouTube, Pak Ganjar punya YouTube. Jadi ini sebenarnya saran untuk subscribernya Pak Selamat. Kita di era digital ini bukan mengharapkan masalah uangnya saja, tapi orang yang tidak mau maju dan orang yang tidak mau beralih kepada digital akan tersingkirkan sendiri. Betul. Situ. Jadi untuk kemajuan ya. Iya, Okay. Untuk motivasi ke depan dan kita supaya maju Mengikuti perkembangan perkembangan zaman. zaman. Tidak bisa. Kalau tidak mengikuti perkembangan Kita akan zaman, ketinggalan. kita akan tersingkirkan. Bukan ketinggalan, tersingkir. Kalau ketinggalan masih di belakang. Kita betul. bisa ikut orang lain. Betul. Kalau sudah tersingkirkan, Bisa jatuh ke bawah. nah, itu. Ini membuat kita tambah semangat Oh lagi. iya, bikin gitu lagi ya. Dan bahkan menurut informasi bukan hanya beliau, tapi kameramen beliau juga punya YouTube sekarang. Coba ini Masya Allah ini. Izomaki. Channelnya Izomaki. Jangan-jangan ini apa saingannya Vicky Naki. Coba aku kenalin YouTube-nya itu Atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kameramennya Bahrawi Channel. Bahrawi Channel. Saya nama channel saya Izumaki. Sekali lagi saya juga pemula. Iya, Izumaki ya nanti Bukan bisa ada Izumaki ya. ya, bukan Izumaki. Bukan Izumaki. Double Z double K. Oh, Double K. Ya. oke. Izumaki. Kita lihat aja nanti saya tulis ya. Masya Allah, beliau masih baru sudah punya kameramen. Kita mau pegang sendiri. Masya Allah. Tapi intinya jangan sampai ketemu Dayana. Jadi saingannya Vicky Naki. Oke. Masya Allah ini sahabat ya bisa mampir ke channel beliau juga ini Masya Allah ada Mbak Aida channel. Beliau sedikit malu-malu karena beliau sangat kayaknya kaget ngelihat orang pengusaha sukses ya kan. Ini Mbak Aida channel bisa mampir. Tentunya kalau Mas Sofi udah terkenal ya, Sofi Awi udah terkenal dan juga sahabat salam. Dan yang terpenting pokoknya yang ingin mengetahui perjalanan dari seorang pengusaha sukses mengenai restorannya, mengenai travelnya dan mengenai cateringnya dan juga keliling-keliling dunianya, silahkan hadir di channel beliau Bahrawi Channel. Bahrawi Channel. Sebentar, Anda mau subscribe dulu channelnya nih. Oh iya, Baru gabung kalau salam sudah. coba ya, yang subscribe langsung subscriber 300 berapa sekarang Ustaz? 40. 42 ya. 342.000 langsung cari channel beliau. Coba nih. Awas, harus ada bukti ini, harus ada Ada bukti. bukti nih sahabat nih. Bahrawi Channel. Nanti saya juga. Dilihat Oke. nanti jangan subscribe lagi itu, Rat. Pokoknya gini nih. Bahrawi Channel ini saya tunggu jalan-jalannya minimal di Kota Jeddah, nanti kita bikin vlog bareng ya. Ya, insyaallah. Atau sambil ke Kota Taif bisa juga ditunggu ya collabnya ini dengan kameramennya juga, dengan Mas Sofi dan semuanya. Sekali lagi sahabat, saya hanya ingin berbagi informasi tentang salah satu TKI atau PMI Indonesia yang sukses di Arab Saudi dan masih tetap mau menyatukan kita atau bersilaturahmi dengan kita. Mudah-mudahan beliau tetap selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan kesuksesan, dan mudah-mudahan semua usahanya usaha yang barokah ya. Dan untuk yang menonton video saya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan tentunya ziarah ke
Madinah. Apa yang mau disampaikan dulu untuk Mau disampaikan Ustaz Sofi? Tadi menyampaikan kalau mengundang antum ini nggak usah diajak karena udah termasuk satu paket kan, kameramennya. Oke. Jadi undang ini udah termasuk beliau. Harus ikut juga Iya. gitu. Dan beliau masya Allah pinter ya. Ini daripada saya ngambil minimal dia bikin juga ya kan. Ya, Bagus karena sama. ini saya sudah menyampaikan solusi saat ini di era digital. Jangan mencari pekerjaan, tapi mencari penghasilan. Masya Allah betul. Dan saya masya Allah Ustadz, insya Allah anak agak yakin ya bahwa antum itu akan bisa maju di kayaknya YouTube. persaingan terberat ya. Di YouTube nggak ada persaingan, kita berangkat bersama Semua ya. teman, Betul. Jadi semua sahabat. saking bukan sebuah persaingan ya. Ini beliau maju sampai kameranya juga dipromosikan. Iya, Masya Allah. Seharusnya kan nggak dipromosikan ya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Ya, sukses. pesan saya terakhir, kalau bisa usahanya jalan, bosnya jalan-jalan. Betul. Ini ada semboyan baru, kita bareng-bareng ya. Iya. Usahanya jalan, bosnya jalan-jalan. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ini saya udah diterima di istananya ini, Masya Allah. Maaf kalau saya bikin ribut nih, bikin berantakan di sini. Sekali lagi saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa silaturahmi kembali. Amin. Oke, sahabat-sahabat dari kota Mekah bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.